Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya saya kembali kepada kalian semua dan tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan membawakan salah satu film yang cukup menarik di tahun 2007-an yang bernama I Am Legend yang dibintangi oleh Will Smith. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai pada filmnya. Film diawali dengan siaran televisi yang menyebutkan jika dokter yang bernama Ellis Triffitt yang telah menemukan obat yang bisa menyembuhkan kanker. Dr. Ellis mengklaim jika ia sudah menyembuhkan 10.000 orang yang terkena penyakit kanker. Semua berawal dari obat itu. Bukannya menyembuhkan, justru malah membuat orang-orang mengalami kepanikan. Obat itu sudah membuat orang-orang menjadi makhluk mengerikan yang disebut dengan Dark Seeker. 3 tahun kemudian, setelah terjadinya penularan virus di New York, hiduplah seorang pria di tengah kota yang sudah ditinggalkan, kota yang mati yang dipenuhi dengan rerumputan. Sebagian penduduknya sudah terinfeksi oleh virus Revine, namun berbeda dengan Robert, nama pria ini yang memiliki daya tahan tubuh yang kebal akan virus itu. Robert di sini adalah seorang kolonel dan juga seorang dokter, semua yang diambil semua. Sebelumnya Robert memiliki istri beserta anak, namun Robert kehilangan mereka berdua. Di saat istri dan anaknya akan dievakuasi, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengakibatkan istri dan anaknya tewas. Di sini Robert ditemani anjing kesayangan putrinya yang bernama Sam. Sam juga memiliki tubuh yang kebal sama seperti Robert, namun hanya kebal terhadap penularan virus melalui udara. Kegiatan Robert dan Sam setiap hari hanyalah mencari jumlah persediaan makanan dan berburu rusa yang berlarian di tengah kota dan berusaha untuk menemukan vaksin penawar virus untuk mengembalikan kepunahan manusia. Dan setiap hari sebelum langit akan benar-benar gelap, ia akan segera pulang ke rumahnya. Virus itu menginfeksi orang-orang menjadi makhluk ganas dengan penularan melalui udara serta melalui gigitan, dan di sini Robert adalah termasuk dari salah satu 10 orang yang tahan dan kebal terhadap virus itu. Saat Robert sedang memandikan Sam, tiba-tiba alarm dari jam 4 berbunyi, dan itulah tandanya ia harus menutup seluruh jendela yang ada di rumahnya serta bersembunyi di dalam bathtub dengan Sam. Terdengar di sini teriakan reaksi zombie yang keluar di malam hari. Pada tanggal 5 September 2012, Robert melakukan sebuah tes uji coba vaksin terhadap seekor tikus. Beberapa tikus yang ia uji coba mengalami kegagalan, dan tikus itu masih saja mengalami keganasan. Namun, ada satu tikus yang beberapa kali uji cobanya mengalami kestabilan yang normal. Dengan antara lain, tikus itu kini tampak tenang, sampai pada akhirnya Robert berencana untuk melakukan uji coba vaksin itu kepada manusia yang sudah terinfeksi. Sebelum keluar rumah, Robert selalu memastikan jika ia tidak lupa dengan senapan yang ia miliki. Ia kini berkendara menuju toko buku dengan mobil Mustang favorit saya. Dan yang menjadi menarik di sini, Robert menaruh beberapa manekin di setiap toko kaset dan ia selalu mencoba berkomunikasi layaknya dengan manusia normal. Selesai dari toko buku, Robert di sini selalu melakukan siaran dan selalu menunggu setiap hari di pelabuhan. Waktu siang hari, guna menunggu orang-orang yang masih selamat yang mungkin saja mendengarkan siarannya. Singkat cerita, Robert melakukan aktivitasnya bermain golf di atas pesawat perang. Namun tiba-tiba Sam di sini melihat satu rusa yang berlari. Robert yang melihat memutuskan untuk mengejar rusa itu bersama Sam. Sampai pada akhirnya semua rusa itu masuk ke dalam sebuah ruangan yang nampak gelap. Dan Sam dengan konyolnya menyusul rusa itu. Robert yang tidak cukup cepat berlari tidak bisa menghentikan Sam untuk tidak masuk ke dalam tempat itu. Dengan terpaksa, di sini Robert menyusul Sam ke tempat itu dengan hati-hati. Namun ternyata saat Robert akan membawa Sam keluar, ia pun melihat Dark Seeker yang akan mencoba menyerangnya. Kini ia berlari dari kejaran makhluk itu dan berhasil melompat ke arah luar gedung dan diikuti dengan Dark Seeker yang langsung tewas terkena cahaya matahari. Singkat cerita, Robert di sini membuat sebuah jebakan guna mancing makhluk itu keluar dari sarangnya, sebab Robert membutuhkan sampel untuk bahan pengujian vaksinnya terhadap makhluk itu dengan menggantungkan sebuah mobil dan darah sebagai pemancingnya. Akhirnya jebakan Robert pun berhasil mengenai makhluk itu
Dengan cepat ia mencoba membawa makhluk itu ke ruangan penelitian. Ia langsung melakukan uji coba vaksin yang ia peroleh dalam tubuh makhluk itu di sini. Ia kesal karena ia masih mengalami gagal dalam mencari penawar itu. Keesokan harinya, Robert mengawali harinya seperti biasa. Ia mendatangi pelabuhan guna menunggu seorang yang masih selamat yang mendengarkan siarannya di siang hari. Pada saat menjelang sore dan ia akan berencana pulang ke rumah, Robert melihat manekin di ujung jalan, yang mana manekin ini adalah manekin yang ia taruh di toko kaset. Namun Robert tak tahu mengapa si manekin ini bisa sampai di sini. Mana mungkin kan dia bisa hidup berjalan sendiri, itu kan konyol. Kemudian Robert secara cepat melihat pergerakan kepala yang membuat manekin itu kini tampak hidup. Robert di sini mendatangi manekin sambil menembaknya, namun tiba-tiba ia terkena jebakan yang ia buat sendiri. Ia tergantung yang menyebabkan kepala yang terbentur mengenai jalan. Dengan tetesan darah di kepalanya, ia pun pingsan. Tiba-tiba ia pun terbangun di saat matahari sudah sangat menjauh. Ia pun mencoba memutuskan tali yang mengikat menggunakan pisau. Ia berhasil dan dia pun terjatuh dibarengi dengan tertusuknya kakinya oleh pisau di tangannya. Di sini tiba-tiba terlihat 3 anjing yang dilepaskan oleh Darkseeker ke arah Robert. Untungnya anjing itu tertahan oleh cahaya matahari yang membuat anjing itu tak berani melewatinya. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba cahaya matahari hilang sepenuhnya. Anjing-anjing itu lantas mengejar Robert dan juga Sam. Tapi pada akhirnya Sam menghalau anjing-anjing itu dengan gagahnya dan Robert pun langsung mengambil pistol dari mobilnya. Tapi sayangnya Sam mengalami gigitan terlebih dahulu oleh anjing-anjing itu dan dengan cepat Robert membawanya pulang untuk dibawa ke ruang labnya. Robert mencoba menyuntikkan vaksin ke tubuh Sam, namun tentu saja karena ia belum berhasil menemukan vaksin yang tepat, Sam pun mulai menunjukkan perubahan layaknya makhluk itu dengan bulunya mulai rontok, mata yang mulai merah, gigi yang mulai panjang serta perubahan sifat yang menjadi ganas. Dengan terpaksa Robert pun membunuh anjing kesayangannya itu. Di sini Robert tak kuasa menahan kesedihannya sambil berusaha mencoba menguburkan Sam. Sam adalah satu-satunya teman dari Robert yang menemaninya selama ini. Setelah Sam pergi, ia merasa hidupnya tak lagi berarti dan memutuskan untuk melakukan balas dendam dengan memancing Darkseeker ke sebuah pelabuhan untuk membunuh mereka semua. Namun Robert mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dengan datangnya Darkseeker secara berkelompok yang akhirnya membuat mobil Robert kini terguling serta ia pun kini didatangi makhluk itu. Lantas saat makhluk itu akan menyerangnya, tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang yang membuat makhluk itu pergi dan ternyata itu adalah penolong Robert. Robert ditolong oleh seorang wanita yang mana wanita itu bertanya, "Di manakah rumah Robert?" Sementara itu, Robert sedikit tidak sadar memberitahukan keberadaan rumahnya dan berkata jangan sampai mereka diikuti oleh para Darkseeker. Singkat cerita, Robert pun akhirnya tersadar dengan luka pisau yang tertusuk sudah dijahit. Melihat satu orang wanita dan anak yang bernama Anna dan Aiden. Di sini Anna mencoba menyiapkan makanan dan berbincang di meja makan. Anna berkata jika ia ingin pergi ke Vermont, yaitu sebuah koloni yang selamat. Lantas Robert mendengarnya dengan cepat menampik kata-kata Anna. Ia tidak percaya jika ada yang selamat. Dengan berontak dan membanting piring, makanya Anna sampai kaget. Akhirnya Robert memutuskan ke kamarnya guna menenangkan diri. Setelah itu Robert melihat Aiden yang sedang menonton TV dan mendatangi Anna yang sedang duduk di meja makan. Robert berterima kasih kepada Anna karena sudah menjahitnya. Robert pun mengajak Aiden dan Anna pergi untuk memancing. Namun saat Aiden sedang berenang di kolam, Aiden kini merasakan kedinginan dengan cuaca padahal yang sangat panas. Dan akhirnya Robert pun memiliki satu ide untuk membuat vaksin itu bekerja. Dan dengan cepat memutuskan untuk membawa mereka kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, Robert langsung masuk ke dalam lab dan mencoba untuk memberikan es batu ke dalam tubuh Darkseeker guna menurunkan suhu panas di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Anna pun datang dengan membawa secangkir kopi. Anna pun berkata kepada Robert di mana Aiden boleh tidur. Setelah itu Robert menghitung Aiden yang sedang tertidur di sofa dan memindahkannya ke sebuah kamar anak Robert yang bernama Barley. Sementara itu, Anna dan Robert berusaha menutup seluruh jendela rumahnya seperti biasa.
Ia menutup agar si Dark Seeker tidak bisa masuk. Setelah itu Anna mengajak Robert ke Vermont guna menyelamatkan diri dari serangan makhluk itu. Namun di tengah perbincangan mereka yang bisa saja menjadi awal dari PDKT Robert dan Anna, mereka pun mendengar suara gemuruh dari luar rumah Robert, dan ternyata itu adalah sekelompok dari Dark Seeker yang mencoba memasuki wilayah rumah Robert. Mereka mengetahui tempat tinggal Robert dengan mengikuti jejak dari Anna dan Eden sewaktu menyelamatkan Robert kemarin. Wanita itu memang beban woman. Anna di sini pun langsung mencoba mendatangi Eden yang sedang tidur, sementara itu Robert di sini menyalakan sejumlah lampu yang sudah ia siapkan di luar rumahnya. Dan ia mencoba meledakan sejumlah bom yang tersusun untuk menghalau makhluk itu. Robert kini langsung menyusul Anna dan Eden di kamar lantai atas, namun tiba-tiba satu makhluk ini menabrak Robert dengan keras dan menggigit Robert serta membanting-bantingnya. Di sini Robert tidak akan berubah menjadi makhluk itu sebab dia memiliki tubuh yang kebal yang menjadikannya tidak akan bisa terinfeksi. Unik sekali memang, tapi saya tidak diterangkan kenapa Robert bisa memiliki daya tahan tubuh yang kebal seperti ini. Terjadinya perlawanan yang cukup menegangkan antara Dark melawan Robert hingga akhirnya Dark Seeker itu pun menjauh. Robert berhasil menggapai senjata di sampingnya. Kini Robert melihat Anna dan Eden sedang bersembunyi di sebuah meja. Namun tiba-tiba Eden kini mengeluarkan suara yang membuat makhluk itu mendengarnya. Akan tetapi Robert terlebih dahulu bergerak cepat dengan mengambil pistol yang ada di ruangan itu serta langsung menembaknya. Lagi-lagi beban. Namun makhluk itu di sini seperti berteriak meminta tolong dan benar saja. Datanglah bantuan Dark Seeker yang berlari ke rumah Robert. Robert menyuruh Anna dan Eden berlari ke arah lab yang tepatnya berada di ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Anna melihat Dark Seeker yang Robert rawat sepenuhnya sudah berubah menjadi makhluk biasa. Namun makhluk itu terus saja kini mencoba mengejar Robert. Robert mencoba menutupi pintu kaca lainnya, namun pemimpin makhluk itu kini mencoba menabrakkan dirinya ke kaca penghalang. Singkat cerita, Robert mulai mengerti dengan keinginan makhluk itu, di mana ia melihat simbol yang digambarkan di kaca membentuk sebuah kupu-kupu yang langsung saja ia ingat jika Dark Seeker yang ia rawat memiliki tato kupu-kupu juga. Hingga akhirnya Robert membawa Dark Seeker yang ia rawat itu keluar dan merubahnya kembali menjadi Dark Seeker yang sudah ia sembuhkan menjadi semula, karena ia sekarang paham mereka menyerang karena menginginkan kelompoknya dikembalikan. Di sini Dark Seeker lain langsung membawanya keluar dari rumah Robert untuk pergi keluar dari kawasan labnya milik Robert. Kemudian film pun ditutup dengan perginya Eden Anna ke Vermont guna mendatangi koloni yang selamat, dan film pun selesai. Tapi tunggu dulu, film ini memang unik. Film ini memiliki dua ending yang cukup berbeda, di mana salah satunya adalah ending alternatif. Sementara itu, ending yang sebenarnya Robert terjebak di dalam lab kaca yang kemudian ia pun terdiam, lalu melihat ke arah Anna dan Eden. Ia sangat ketakutan sehingga Robert memutuskan untuk memberitahu Anna dan Eden lubang tempat keluar bagi mereka untuk pergi ke Vermont. Robert menyerahkan obat vaksin kepada Anna dan Eden untuk diberikan kepada koloni Vermont. Kemudian Robert merasa bertanggung jawab atas insiden zombie itu. Kemudian dia membawa sebuah granat dan meledakkan dirinya di tengah-tengah para zombie. Itu sangat unik sekali, dimana film ini sebenarnya memiliki dua ending yang kedua yang saya ceritakan tadi merupakan ending yang asli. Sedang kemudian diprotes oleh para penggemar dan penonton, akhirnya dibuatkan ending alternatif yang saya ceritakan di awal. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.